Maksudnya berarti apa namanya, Kak Tessa minta dia untuk dijawab. Iya, dijawab, jangan dicuek. Saya bilang, dijawab dek, jangan kamu cuek. Cuman kalau kita misalnya menduga bahwa Yoni Dores ini diduga ingin pansos gitu ya, bukannya ketika Lesti menjawab malah justru memberikan dia panggung lebih luas? Oh enggak bang, harus jawab. Jadi adalah paling enggak gini loh bang, apalagi Om Yoni kan sudah umur 70-an ya. Itu kan menghimbau, dia menghimbau, menyentil, ya kita sebagai muda jawablah. Kalau kita cuekin, kasihan bang. Harus jawab, iya bang, nanti nih saya menunggu aja, itu jauh lebih sopan. Dan mungkin akan agak sedikit emosi, agak mereda, oh dia menjawab gue. Sama yang busuk pula. Emosi juga aku lama-lama ya. Kalau aku jadi Lesti, ku tuntut balik kalau sampai tidak tertuduhkan, tidak terbuktikan ya. Kalau sampai tidak terbuktikan, ku tuntut balik dia itu. Pencemaran nama baik dia udahan. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, para fan Lesti Kejora, Lesti lovers dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusannya. Oke, amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali. Oke. Nah, ini terkait ada seputaran informasi terbaru atau ada kabar terbaru terkait tentang dilapornya Lesti Kejora oleh Yoni Dores, si pencipta lagu Bagai Ranting Yang Kering. Oke, video terbarunya apa kali ini? Kabar terbarunya yaitu ada salah satu alasan yang diungkapkan langsung oleh pihak pencipta lagu Bagai Ranting Yang Kering, yaitu Yoni Dores ya, saat berada di salah satu podcast teman semuanya ya, itu mengatakan bahwasanya dia tidak dihargai oleh si Lesti Kejora atau entah apa ya intinya ya. Jadi di sini intinya Yoni Dores ini memberikan alasan kenapa dia melaporkan si Lesti Kejora. Nah, itu yang pertama. Oke, yang kedua ada respon atau tanggapan langsung dari Tessa Mariska ya, yang bersama Pablo Benua. Ini sepertinya kayak konferensi pers atau podcast juga, seperti itu obrolan lah teman semuanya ya. Bahwasanya Tessa Mariska ini gergetan ya dengan perlakuan Yoni Dores terhadap Lesti Kejora. Dan Tessa Mariska mengakui bahwasanya memberikan statement dia siap pasang jiwa terdepan, teman-teman, ini garda terdepan untuk membela Lesti Kejora sampai tuntas, katanya begitu. Wah, ini luar biasa. Dan juga ada respon juga dari Denada terkait kasus ini teman semuanya. Oke, dan juga ada beberapa netizen yang akan menanggapi ya. Mungkin ada Mbak Jo juga nih. Oke, teman semuanya, para Lesti lovers ya, Leslar dan juga apa namanya, para fan-fan Lesti Kejora yang lainnya pastinya ya. Jangan lupa tonton video sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berlama lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya. Monggo. Saya cuma pengen dihargai sama anak kecil, gitu kan. Saya pikir Lesti kan orang Cianjur, orang Sunda lah, pasti beradab gitu, maksudnya tahu sopan santun gitu kan. Cuma pengen itu aja. Saya ketua harian BCI, tapi saya diginiin masa diam aja gitu. Jauh pikiran saya untuk saya meres Lesti apa, saya masih bisa cari nafkah, masih bisa cari uang, nggak mungkin lah, haram buat saya kalau untuk meres-meres. Udah parah dunia musik di Indonesia nih. Kalau saya masalahin itu lebih berat lagi urusannya. Kasihan lah pencipta, ya bukan kasihan saya, kasihan pencipta, miskin pencipta itu. Ya, dan cuma pengen ngingetin aja. Lu biar udah kaya udah, lu anak baru gitu, masih banyak masa depannya, masih bagus gitu ya. Tolonglah bisa menjaga. Saya tahu itu basar-basarnya Lesti. Yakin bang? Yakin. Yang membuat abang yakin apa? Tadi bawah sini gue udah ngomong, saya gue ada depan buat basar-basar. Sementara di bawah ini pencipta, ya kan? Tolong menghargailah, kasihan pencipta nih. Bukan nih ya, pencipta yang lain juga kasihan maksudnya kalau Lesti kapan-kapan nyanyi lagu, tolonglah perhatiin, minimal namanya tulis, kasih air comberan kayak buat minum kayak gimana, nggak ada. Semuanya terserah dari Lesti. Saya nggak ada niatan apapun tadinya, gitu kan. Saya cuma pengen soal aja, pengen tahu Lesti, penjelasan Lesti seperti apa gitu, bisa. Nggak ada lah niatan macam-macam buat, nggak. Pengen baik-baik lah. Saya udah hampiri ke rumah Lesti ya. Pertama sekali saya cuma didiemin di depan pagar aja kan. Nggak, ya maksudnya
gimana layaknya lah. Tamu biasanya nyuruh dulu lah masuk ke dalam, walaupun apa kan ada yang nyambutnya depan kan, nggak tahu ART atau apa, yang penting ada yang nyambutnya berarti kan udah begitu aja. Terus 3 hari lagi saya datang lagi sekalian bawa somasi. Oh, berarti yang pertama itu memang niatnya datang silaturahmi lah, ya, seperti itu. silaturahmi, karena sebenarnya saya nunggu dari Lesti apa pembicara dari Lesti soalnya gitu, say hello lah, mau lewat WA Apapun ya. apapun. Karena saya kan bukan baru gitu di dunia ini kan. Semua Inul juga Arjuna Buaya semua kan lagu saya. Betul. Nggak pernah saya bikin rese. Kan kalau masalah gitu-gitu bisa ditanya ke artis-artis saya yang pernah pakai apa, pernah dirugikan sama saya apa gimana gitu. Makanya semua kaget ngeliat saya gitu. Jadi, nah terus yang kedua, saya hubungin lawyer saya. Ini gimana mau konfirmasi nih kalau nggak bisa ketemu gini? Iya, oke. Di kedua pun tidak ada. Nah, kedua, udah kita somasi aja. Kalau somasi mungkin keluar. Oh, oke. Harapannya Minimal dia seperti balik itu. telepon. Somasi lah, kita datang sama pengacara semua ke sana, ke rumah Lesti. Sama juga, cuma di pembantunya apa nggak tahu apa. Ada apa mas? Nyampein somasi apa ya? Percuma kali kita ngomong. Udahlah sampein aja ini surat somasinya. Oke. Kita lama nunggu tuh. Saya berpikir dengan somasi itu dia tergerak untuk menghubungi gitu. Nggak ada pikiran buat apa-apa. Tujuannya memang cuma pengen, masa sih nyanyiin lagu saya tapi nggak kenal penciptanya. Itu doang. Nggak ada. Seminggu apa 2 minggu ya. Kesana lagi bawa somasi kedua. Nggak tahu yang somasi 1 apa kedua yang jawabnya tuh apa, manajemennya. Artinya manajemen menjawab itu menemui Bang Yoni? Oh, enggak juga. Cuma bawa surat itu, Anda salah alamat, Lesti adalah di manajemen dia apa Trinity apa. Saya bilang saya nggak pernah tahu Lesti di mana karena memang tidak pernah dipublikasikan. Kalau Lesti manajemennya mana gitu. Kalau seperti lagu saya kan agak dipublikasikan juga. Publishernya saya ada di PT Arga, tahu semua kan. Ini cuma apa salah alamat. Udah kita kasih lagi somasi kedua. Masih juga nggak ada respon. Saya bukan ingin masalahkan itunya, bukan. Saya ingin ketemu aja. Maksudnya apakah benar ini Lesti yang nyanyi? Inisiatif siapa? Inisiatif sendiri apa orang lain? Kalau orang lain siapa yang suruh? Dia cuma minta itu aja. Karena apa? Sampai nama aja nggak ditulis. Pengennya cuma ngomong. Nama, maksudnya dalam video klip yang kemudian lagu yang dinyanyikan oleh lagu di covernya gitu maksudnya. Judul idealnya kan pencipta siapa gitu. Oke. Itu tidak ada juga. Ya. Maksudnya saya jadinya begini juga maksudnya mewakili pencipta lain lah. Semua tuh keluhannya itu. Kenapa sekarang tiap pakai lagu kok nggak pernah mengabaikan sang pencipta? Maupun di panggung sekalipun, cuma disebut dipopulerkan, nama pencipta nggak pernah disebut. Yang ketiga saya kasih somasi masih juga nggak ada jawaban nih. Saya tunggu 3 bulan. Dari somasi ketiga? Ya. Oke. Saya tunggu 3 bulan, masih nggak ada sama sekali. Saya ngerasa saya orang tua, maksudnya cuma pengen dihargai sama anak kecil, gitu kan. Saya pikir Lesti kan orang Cianjur, orang Sunda lah, pasti beradab gitu, maksudnya tahu sopan santun gitu kan. Cuma pengen itu aja. Wow, hati-hati.
Yang lagi di atas, hati-hati, waspada membawai lagu. Lihat, ada oknum-oknum yang resek dengan lagu ciptaannya ya. Oke, kalian kalau mau nyanyi, tanya dulu sama panitianya. Ini lagunya sudah izin apa belum ya? Kalau panitia meminta, kalian minta panitia bertanggung jawab untuk urusan pajak-pajak atau royaltinya. Karena setahu aku, kalau dulu kami nyanyi-nyanyi aja, kalau sekarang kan ada oknum-oknum yang rese karena ekosistemnya ini nggak berjalan. Undang-undang sudah ada, tapi banyak dipleset-plesetkan oleh oknum-oknum yang suka memplesetkan dan suka mencari dengan dari artis-artis yang lagi populer, artis-artis yang lagi papan atas. Jangan sampai kejadian lagi dengan Agnes Monica, sudah Lesti. Aduh, aku nggak mau lagi ada penyanyi-penyanyi yang lagi populer. Ya mungkin kali ini Lesti, besok-besok lusa-lusa mungkin Anda. Siap-siap ya kalian ya, siapkan juga bagaimana caranya kita mengetahui undang-undang untuk pencipta lagu itu, undang-undang royalti itu apa sih. Banyak baca-baca ya, banyak baca-baca. Waktu itu berteman dengan Hari Tasman. Hari Tasman itu salah satu pencipta lagu saya. Oke. Nah, saya berteman dan dari tenang-tenangnya saya tiba-tiba, kok ada pencipta lagu nih, kok penyanyi dangdut. Saya sebagai senior merasa, lah gue kan senior dangdut, ini junior gue. Kok sekarang ada laporan antara pencipta dan penyanyi gitu. Oke. Terus kan sekarang rame ya jadinya ya, rame. Apa yang kakak bela dari Lesti Kejora itu apa? Kan gua lihat kan Kak Tessa nih, wah ngebelain begitu getol, viewsnya gede-gede kan? Iya, sebenarnya saya nggak ngebela. Saya waktu dibilang dilaporkan, saya juga gini, kok berani ya, kok nekat ya, karena katanya mengcover. Siapa? Lesti Kejora mengcover lagu dari Om Yoni. Saya pikir kok nekat banget mengcover tanpa izin. Saya cari lah di YouTube, saya cari, saya ketemu, saya lihat terus dengan covernya kan, terus ditulis cover Lesti Kejora terbaru. Udah masih, wah nekat juga nih. Ya. Saya klik, tuh saya lihat, saya dengar, tapi tidak ada video klipnya. Saya dengar suaranya memang bening banget, memang sama kayak seperti ada studio. Terus di tengah lagu itu ada Lesti mengucapkan terima kasih buat penonton. Terus saya pikir ini kan berarti bukan mengcover, karena setahu saya mengcover itu bang, kalau mengcover itu adalah dia recycle lagu itu, dia bikin aransemen baru, dia bikin vokal lagi yang baru studio, terus dia bikin itu nekat. Berarti itu lagu tidak dipakai buat cover, artinya dia tidak melewati proses recording. Iya, tidak melewati proses recording, dan itu hanya show lagi dia show waktu itu di Subang 2018 di salah satu Pak Haji sama Bu Hajah. Lah kok tahu Kak Tessa sama si Pak Haji ini? Karena ada tulisannya di situ, acara di Haji ini gitu. Saya lihat di situ di YouTube. Di YouTube. Ya. Otomatis waktu Lesti bernyanyi ada yang merekam. Terus dia tayangin di channelnya. Nah, yang saya lihat yang agak-agak mirip itu ada channelnya namanya Fans Lesti. Fans Lesti. Dan saya lihat lagi Fans Lesti, saya pikir kan kaget dong saya. Ternyata masih ribuan penontonnya. Followernya, subscribernya, subscribernya masih ribuan. Gak mungkin dong seorang Lesti artis besar follower masih ribuan. Terus kalau memang itu dia recycle, dan gak mungkin sebodoh itu seorang Lesti dan Bilar mau merecycle dan tidak mencantumkan nama, itu hal yang terlalu naif saya rasa. Jadi sebenarnya yang upload itu siapa? Yang unggah itu siapa? Yang unggah itu pasti orang-orang yang bertanggung jawab, karena merasa kan sekarang banyak ternak-ternak akun. Dia ambil orang nyanyi, ini artis ngetop nih, dia upload. Ya sekarang kan handphone dia rekam, misalnya lagi kondangan nih, dia rekam suara terus dia upload, lumayan buat dia kan. Nah secara yang Lesti sendiri nggak tahu. Ini memang saya dulu, kalau dulu saya dibilang pansos, di mana job show saya 1.250 juta, saya akan teriak, hey 1.250 juta loh bang. Gue dikontrak di Kalimantan. Tapi kok sekarang dibilang pansos ya nggak apa-apa, memang gue juga ranah kan penyanyi dangdut, panggungnya udah gue sewa-sewain. Lo ambil
udah lagi. Kalau dibilang gue pansos nggak apa-apa. Siapa tahu dengan munculnya penyanyi dangdut lagi, gue takutnya bang merembet. Karena gue juga dulu menyanyikan lagu-lagu orang banyak. Gue show seluruh Indonesia menyanyikan lagu orang. Kan gue bukan pencipta lagu. Saya bukan pencipta lagu. Begitu juga penyanyi-penyanyi yang lain. Bukan pencipta lagu. Jika ini tidak jelas, ini menurut aku sih nggak jelas bang. Memang undang-undangnya ada. Tapi maksudnya aku lebih rinci lagi, biar nggak sumir gitu. Karena abu-abu ya dia. Iya, abu-abu. Kok enak nanti misalnya nih bang, misalnya aku pencipta lagu. Begitu gue benci sama orang, oh gue cari kesalahannya. Giliran lagunya gue bawain, gue tuntut. Nah kan bisa, maksudnya gue gini loh. Lu udah nyiptain lagu, kalau lagu lu nggak bisa dibawain sama penyanyi, lu tulis lagu ini khusus buat gue atau buat saudara gue penyanyi, jangan bawain. Kalau kita bawain berarti kita nabrak. Gitu loh. Harusnya ditulis. Kalau lagu itu kalau udah diedarkan, itu udah milik masyarakat. Siapapun berhak untuk menyanyikan. Karena lu sudah mengedarkan. Kalau lu nggak mau dibawa orang, nggak usah lu edarkan. Lu kurung aja. Kalau ada kulit pisang kita kepleset. Barang yang kecil jangan disia-siakan. Berarti Yoni Dores ini kecil? Tidak, saya bilang barang. Jangan menggiring bang. Kita harus lebih hati-hati sama barang yang kecil, itu yang akan bikin kita jatuh. Itu perumpamaan itu luas banget. Silakan mereka menangkap itu mau apa. Saya tidak pernah mengecilkan orang, gitu. Tapi itu nasihat saya saya merasa sebagai kakak menasehatin adik. Maksudnya berarti apa namanya, Kak Tessa minta dia untuk dijawab. Iya, dijawab, jangan dicuek. Saya bilang, dijawab dek, jangan kamu cuek. Cuman kalau kita misalnya menduga bahwa Yoni Dores ini diduga ingin pansos gitu ya, bukannya ketika Lesti menjawab malah justru memberikan dia panggung lebih luas? Oh enggak bang, harus jawab. Jadi adalah paling enggak gini loh bang, apalagi Om Yoni kan sudah umur 70-an ya. Itu kan menghimbau, dia menghimbau, menyentil, ya kita sebagai muda jawablah. Kalau kita cuekin, kasihan bang. Harus jawab, iya bang, nanti ini saya menunggu aja, itu jauh lebih sopan. Dan mungkin akan agak sedikit emosi, agak mereda, oh dia menjawab gue. Sama kayak abang menjawab lewat media. Seperti hadap. Dari Kak Denada sendiri menanggapi hal tersebut seperti apa? Ini kan satu proses belajar buat kita semua, termasuk buat aku ya. Bertahun-tahun kita menjalani bisnis ini dengan cara yang kita pikir emang udah cara itu yang benar. Dan ternyata sekarang kita sama-sama belajar semuanya. Oh, cara ini nggak tepat. Ternyata harusnya seperti ini supaya semua dapat manfaatnya. Apa Pak? Kalau aku sebagai pelaku bisnis, aku mengikuti karena aku tahu di sana sudah ada teman-teman yang aku salut banget yang memperjuangkan hal ini, dan juga aku senang banget dan apresiasi banget pemerintah yang juga membuka kuping dan mata soal ini dan mau untuk memberikan support dan wadah ya untuk kita bisa bikin undang-undang barunya atau regulasinya dan bikin semuanya jadi lebih jelas. Apa ini proses belajar yang sama-sama kita jalani. Jadi aku mensupport dan mendukung. Kalina, pas sesama penyanyi dangdut, Lesti juga kan dilaporkan karena cipta oleh Yoni Dores. Pendapat dari kakak sendiri gimana? Aku nggak tahu permasalahannya, aku juga nggak update, jadi aku nggak terlalu banyak komentar soal itu. Kemarin ke Korea itu gimana sih agendanya ngapain? Pak YD salah pilih pengacara. Kenapa? Banyak komentar katanya kalau misalnya memang benar-benar pengacara kondang atau juga memang pengacara yang handal, pasti mereka tahu bagaimana sih titik untuk mengatasi permasalahan ini gitu kan ya. Kira-kira bener nggak sih kalau misalnya saya melaporkan Lesti atas kasus ini gitu? Hey, komentarnya banyak banget di situ. Setelah aku baca-baca ternyata, aduh bapak ini salah lapor. Seharusnya yang dilapor itu bukan Lesti Kejora, melainkan dari pihak intinya yang menyelenggarakan acara tersebut gitu.
Jangan-jangan nanti bisa-bisa dituntut balik. Coba, karena kenapa? Pencemaran nama baik. Coba kalau sudah seperti itu Bapak, bagaimana? Apakah akan terus berlanjut ataukah stop di sini aja? Kalau menurut aku sih, udahlah, gak usah dilanjutin. Atau mungkin karena sudah merasa malu, sudah booming di mana-mana, sudah membludak, sudah menyenggol artis ternama dangdut nomor 1 di Indonesia. Kalau aku jadi Lesti, kalau sampai ini dugaan tuntutannya tidak terbuktikan bahwa beneran Lesti cover lagu itu, udah habis kutuntut balik dia. Pencemaran nama baik itu namanya. Membesarkan namanya Oppo. Yang membesarkan namanya itu ya ajang pencarian bakat itu, yang membesarkan namanya Lesti sama lagu Kejora. Enggak, ranting-ranting busuk pula. Emosi juga aku lama-lama ya. Kalau aku jadi Lesti kutuntut balik kalau sampai tidak tertuduhkan, tidak terbuktikan ya. Kalau sampai tidak terbuktikan kutuntut balik dia itu. Pencemaran nama baik dia udahan. Aduh, kau senggol Lesti satu Indonesia bangun ya, mengetik semua. Nah, oke, teman-teman semuanya, para Lesti lovers dimanapun berada, jadi telah berurusan ya video reaksinya bisa sajikan. Nah, itu terkait di mana alasan yang sudah diungkapkan oleh Yoni Dores sendiri ya. Ya, saya tak memperjelaskan lagi karena itu sudah dijelaskan di awal video, dan juga ada Tessa Mariska yang juga merespon, dan juga bersama Pablo Benua ada Denada yang tadi mengatakan bahwasanya ya buat pelajaran buat para penyanyi seperti Denada juga dan jalannya gitu. Dan di sini yang akhir ini ada netizen yang mengatakan kalau dia jadi Lesti, dia akan tutup balik karena memang kalau memang itu salah, itu namanya pencemaran nama baik begitu. Dan yang tentunya Yoni Dores salah pilih pengacara, dan salahnya itu kurang tepat kalau melaporkan Lesti Kejora begitu kan. Jadi untuk teman semuanya gimana tanggapannya para Lesti lover dan juga yang lainnya, yuk komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video reaksi selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.